karena ilmunya, maka ibadahnya tekun, menghindari maksiat, mengoreksi, mengevaluasi sifat tercela dalam dirinya, gak tuntas. Nah, orang yang seperti ini itu tadi terakhir masih ada hidden agenda, masih ada hidden motif tersembunyi yang dia sendiri tidak sadar. Nah, menurut Imam Ghazali, orang seperti inilah yang dimaksud dalam sebuah statementnya setan. Setan itu pernah statement begini: man za'ama min bani Adam annahu bi ilmihi imtana amini yufa bi jahili wa wa'afi habaili. Barang siapa yang merasa ilmunya bisa membentengi dia dari godaanku, itu niscaya dia sudah terjebak dalam jebakan, sudah masuk dalam perangkapku. Tak berani, barang siapa yang karena ilmunya kuat mendalam, terus menyangka sudah tidak bisa aku goda lagi, niscaya saat itu dia sudah masuk dalam perangkapku. Jadi rumah Sawes Peter setan kayak iso berarti saat dia punya perasaan kayak iso digoda setan karena ilmunya itu, dia sudah masuk perangkap. Ureanya bagaimana? Dia ketika si alim ini ketika ngarang kitab, nyusun kitab, temenanan sungguh-sungguh dalam menyusun kitab, dia menyangka hasil kitabnya ini isinya ilmunya Allah supaya bisa dimanfaatkan banyak orang. Padahal dalam hati kecilnya dia punya perasaan itu, tapi padahal hati kecilnya dia ingin populer, namanya tersebar. Buktinya apa? Kalau saja kitab karangan dia diakoni, diklaim oleh orang lain, jenenge ini dibuset. Jadi ada orang yang sengaja mengklaim kitab ini, terus nama penulis pengarang aslinya dibuset, diganti namanya dia yang mengklaim itu. Nah, pengarang asli ini bodoh. Kita jadi ini orang ikhlas jadi paham. Menawa yo angel mahami kowe rasa parah kita. Rasa kita ini. Jadi buktinya ini dia masih terjangkiti akhlak tercela tapi yang tersembunyi, bahwa dia itu nulis kitab, ngarang kitab, temenan menyangka, pokoknya dia menyangka ini bertekadnya untuk menyebarkan ilmunya Allah, nanti orang banyak mendapat manfaat. Tapi ternyata dia sendiri tidak sadar bahwa agendanya tersembunyi apa, supaya dia populer. Buktinya apa? Buktinya seandainya ada orang lain ngakoni ini kitabnya dia, si orang lain, terus nama penulis aslinya dihapus, kok tahu ini penulis aslinya, CL dia marah-marah. Padahal penulis aslinya, pengarang aslinya tahu persis seandainya kitab ini bermanfaat bagi orang lain, bagi umat manusia, yang dapat pahalanya dia penulis aslinya. Dia ngerti persis pahalanya jatuh ke dia, bukan pemalsu itu. Dan wis cukup aja nih, pahalanya tetap jatuh ke dia, bukan pemalsu itu. Tapi karena dia ada yang tersembunyi tanpa dia sadari, gak terima, ya kan? Gak terima. Terus ada kowe nek ngono nek ngarang kita ora usah dijenengi. Ini perspektifnya lain, ini perspektif keikhlasan. Jadi dibaca orang
ikhlas tuh. Kalau memang ini bermanfaat ikhlas. Tapi dari soal pertanggungjawaban ilmiah urusannya lain, ya urusannya lain. Kok kemudian pendapat kamu nulis kitab, pendapatmu di kitab itu kamu wis bertanggung jawab lah, keri-keri ada dipalsukan, diklaim orang, terus pendapatmu diserang, dalil-dalilmu diserang. Nah itu pendapatmu runtuh itu, nah kamu tidak muncul. Nah ini soal bertanggung jawab ilmiah itu nanti urusannya. Tapi dua-duanya bisa dibilang lah, harus ahli itu nanti bisa dibilang mana ikhlas dalam menulis dan mana tanggung jawab ilmiah. Nah ini soal bicara keikhlasan. Jadi kalau dia ngarang kita ikhlas itu diakoni wong liya ora jengkel. Atau dia nulis kitab, waktu nulis kitab mesti ngelem awake. Baik sore ujiannya terang-terangan ataupun terselubung. Maksudnya ngelem memuji diri sendiri dalam karya itu ya dia sebutkan kelebihannya panjang lebar gitu. Yang terselubung bagaimana? Yang terselubung itu dia tidak memuji dirinya tapi mencela orang lain. Dan mencela orang lain itu kan salah satu cara untuk mendongkrak diri kita. Kowe nek kepengen cetok ganteng, yo anggere kok ngalami apa ya? Kesimpulan kowe disimpulkan nek kowe ganteng. Makanya nek kowe ora ganteng, yo wong liya aran ora elek. Engko kesimpulannya wong ya kowe ganteng. Nah, supaya kamu terlihat hebat, kan kamu harus mencela orang-orang. Supaya kowe ketok hebat kan kudu wong liya ketok elek. Padahal ini dia tidak perlu mencela orang lain, tapi dia lakukan untuk mendongkrak. Walaupun kalau memang diperlukan untuk mencela orang lain ya silakan ya. Tapi ini motivasinya, modusnya mencela orang lain untuk mendongkrak. Ada lagi waktu nulis kitab ini ada nih kelas mu'alif di sini orang cek-cek berarti ya ulama kelas ini. Waktu nulis kitab itu ada pendapat yang bagus, statement yang bagus, quote yang top, dikutip, nengkak dia tuangkan dalam kitab tanpa menyebutkan siapa pemilik quote statement itu yang asli. Supaya apa? Biar dianggap dia yang menyusun itu. Ini namanya pelagi, ya, si sarifah, atau ya dia ubah sedikit redaksinya supaya tidak ketahuan. Ini mengkamuflase redaksinya dirubah sedikit biar kalau sama blog kan nanti diketahui ini plagiasi, supaya tidak ketahuan plagiasi diparafrase dirubah sedikit. Ini ilmu mahasiswa para dosen supaya tidak plagiat terus bikin parafrase, dirubah sedikit supaya tidak ketahuan ini plagiasi. Seperti orang mencuri baju, bajunya terus dimotif, asalnya baju koko dirubah menjadi baju kemeja biasa. Gitu. Atau kalau dia waktu ngarang kitab dibuat bagus, kalimatnya bersajar, redaksinya indah gitu ya, runtut, supaya apa? Gak dinyengok. Wah tulisannya gak mutu, supaya dia menghindari komentar orang dinilai tidak mutu. Nah, terus tenangan
dia menyangka bahwa ini tujuannya apa? Menyampaikan hikmah biar ilmunya bisa tidak. Dia merasa seperti itu adalah enggak. Dia melakukan hal yang terbaik bukan karena supaya bermanfaat kebaikan itu. Dia lakukan hal yang terbaik ternyata karena supaya dia tidak dinilai tidak mutu. Kue temenan ternyata bukan untuk supaya bermanfaat. Kamu sungguh-sungguh temenan ternyata bedora diarani goblok. Nah, ada kisah dulu itu Ba'dul Hukama, berarti filosof ngarang kitab 300 kitab bidang hikmah. Stop berarti ini, stop ini. Ini kita sopo Ba'dul Hukama itu gue tenang dulu. Imam Ghazali itu ayo cerita-cerita ini. Referensi ini berganti. Tapi kita percaya lah, masa Imam Ghazali melakukan apa ini kebohongan publik. Ada ahli hikmah ngarang 300 kitab. Stop tiada tahlil. Tapi Allah kemudian memberi wahyu kepada Nabi masa itu yang sezaman dengan ahli hikmah itu. Nabiku, bilangi si wahyu hikmah, bilangi pada dia bahwa dengan kitabnya yang dia tulis, dia telah menyebarkan kemunafikan di seluruh bumi, di permukaan bumi. Bilang kepada dia, aku Allah tidak menerima sama sekali jerih payah dan ilmu yang dia sebarkan. Ngomong, tidak menjadi ngomong. Jadi sudah nulis 300 kitab oleh Allah. Allah kan tidak negur langsung kepada ahli hikmah. Wong Allah itu jaringannya Nabi, itu jaringannya. Jaringannya Allah Nabi. Dia melalui Nabi dibilangi Nabi bilangi itu. Dia itu dengan nulis menyebarkan kitab itu dia menyebarkan kemunafikan. Bilang tidak saya terima. Terus dicatat melalui. Nulis itu top saja begitu. Bisa jadi kelompok orang yang mager seperti ini ketika kumpul antar mereka baik-baik saja. Ketika berpisah merasa pengikutnya banyak. Wah, akeh aku pengikutnya timbang kacaku. Itu. Muhibine akeh aku, follower aku timbang kacaku. Tuh, punya perasaan-perasaan itu. Kalau ada satu pengikutnya dia, muhibinnya dia, kok sudah tidak muncul-muncul lagi, malah muncul di sana, itu dia merasa berada, gue jengkel. Nanti kalau suatu saat muncul lagi, sudah ditegur, gue kok malah melok orang melok aku. Dia sudah tidak menghargai lagi bahwa anak ini itu suka belajar istifadah baik kepada dia maupun kepada yang sana. Sudah dia abaikan. Padahal dengan si alim punya perasaan seperti ini, dia berpindah kepada alim yang sama, itu malah lebih baik. Salah milih guru. Jadi ada si ini tadi Muhibin santri ini kok berguru kepada ini selama ini terus pindah ke sana, seksi ini jengkel. Itu ya malah bener nek kono ya sebelah ini. Soalnya segini jengkel. Ini penilaian siapa ya? Bukan penilaian santri. Dui jenengan kok jengkel, ketoke jenengan kok ngamuk terus, kula kan ngetok kan gitu.
Berarti jenengan ngewangi mboten ikhlas niku. Nggih nek ngoten kula mboten duwe iman. Iku pindah pondok. Lho kowe wis mondok ngene kok pindah kono kan gitu. Ini problem kiai ini ya jen wong top ini ya contohnya kiai ya ora contohnya santri ini. Kowe kok pindah kono ya. Kowe yo nek ngono ya ora aja balik rene yo cuma ngasih gelas wis kadung nek kono. Melakon lah aja rene mah. Moto. Berarti iya, yo aja bener tadi pindah kono itu bener. Wong kene kiai mutungan. Berarti kayak ikhlas. Menghindari guru yang tidak ikhlas itu baik. Tapi terus aja muni santri ini, aja muni jenengan ini betul ikhlas ini. Nah, ini tuh samar semua. Samar, sukar gitu. Wa mahma tukirat uyubuhu kadang-kadang. Wa mahma tukirat uyubuhu kadang